Ia merupakan seorang pria bertubuh kekar dan berambut cepak seperti angkatan laut kebanyakan, dan merupakan salah satu karakter antagonis dalam cerita. Tak hanya itu, dia adalah orang yang cukup brutal pada musuh-musuhnya dan bahkan sanggup menyerang anggotanya sendiri yang ingin melarikan diri dari pertempuran. Ya, betul sekali. Dia adalah Sakazuki atau yang biasa disebut Akainu. Akainu adalah petinggi angkatan laut sama dengan Kizaru dan Akoiji. Ia dipromosikan sebagai Fleet Admiral menggantikan Sengoku yang mengundurkan diri setelah perang Marineford. Ia memiliki kekuatan yang overpower dan pemakan buah iblis tipe Logia, yaitu Magu-Magu Nomi, yang dapat berubah menjadi elemen magma. Dia merupakan karakter terkuat dalam cerita. Bahkan Oda pernah berkata, jika Akainu yang menjadi peran utama dalam cerita, dia bisa menyelesaikan One Piece dalam waktu 1 tahun. Ya, halo, balik lagi bersama gue di channel Khorasan Gojaru. Sebelum kita lanjutkan, yuk bantu subscribe agar channel ini berkembang dan gue makin semangat dalam membuat konten. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, terima kasih sudah subscribe. Langsung aja kita lanjutkan. Yang pertama, karakternya terinspirasi dari Bunta Sugawara. Sama seperti koleganya yang lain, Sakazuki terinspirasi dari aktor Jepang legendaris. Aktor yang jadi inspirasi Oda untuk Sakazuki adalah Bunta Sugawara. Nama Sakazuki berasal dari 3 film, yaitu Bunta Sugawara yang berjudul Sakazuki. Bahkan hari ulang tahun Sakazuki sama dengan milik Sugawara, yaitu tanggal 16 Agustus. Yang kedua, karakternya sudah brutal sejak di Ohara. Saat tragedi di Ohara, pangkat Sakazuki masih wakil laksamana. Saat itu pun Sakazuki sudah tidak mengenal kata kompromi. Dalam pembantaian itu, dia melakukan langkah yang sangat keji, yakni menghancurkan kapal sipil. Ia juga meledakkan kapal sipil demi menghalangi salah satu ilmuwan Ohara yang kabur. Sakazuki pernah berkata, jika salah satu ilmuwan berhasil naik ke kapal itu, semua pengorbanan yang telah kita lakukan akan sia-sia. Kejahatan harus ditumpas habis. Yang ketiga, orang yang membunuh karakter penting yaitu Portgas di Ace. Sebelum Ace mati, karakter One Piece yang ternama itu sangat sulit dimatikan. Pegaya dan rekan-rekan Weaver di Skypiea semuanya sempat disangka terbunuh, namun nyatanya mereka masih pada hidup. Dengan membunuh Ace, Sakazuki menegaskan kalau tokoh penting One Piece itu benar-benar sudah pada mati. Pembunuhan ini juga sangat signifikan dikarenakan kematian di luar nalar. Flashback setelah itu biasanya bukan karena aksi satu orang saja, seperti Shirohige yang baru mati setelah menderita banyak sekali luka, termasuk disebabkan Sakazuki itu sendiri. Yang keempat, sangat membenci Monkey D. Luffy. Sakazuki tahu bahwa Luffy merupakan anak dari Monkey D. Dragon, sang pemimpin pasukan revolusioner. Oleh sebab itu, ia bertekad untuk membunuh Luffy di Marineford. Sakazuki sudah merasa kalau Luffy bisa jadi ancaman yang sangat berbahaya di masa depan. Sakazuki sebenarnya hendak membunuh Luffy duluan, lalu Ace. Namun, Ace menghalangi dengan nyawanya sendiri sebagai korbannya. Yang kelima, tidak takut dengan siapapun, walaupun itu Gorosei. Sakazuki sosok yang keras dan tak kenal rasa takut. Ia bahkan berani berdebat dengan Gorosei. Sakazuki memang sempat kesal karena insiden Doflamingo, di mana Doflamingo bisa berpura-pura mundur jadi Shichibukai karena koneksinya ke Tenryou Obito. Sakazuki mengatakan, jika tidak tegas, maka reputasinya bakal tercoreng sebagai admiral tertinggi.
Yang keenam, ditakuti oleh Marshal di Teach. Blackbeard sempat menangkap Jewelry Bonai dan menggunakan Bonai sebagai bahan negosiasi dengan Angkatan Laut. Sakazuki yang mendengar Blackbeard ingin bernegosiasi dengan Angkatan Laut, ia pun langsung marah dan langsung turun tangan sendiri menemuinya. Meskipun Teach yang sudah memiliki kekuatan 2 buah iblis sekaligus, ketika tahu Sakazuki sendiri yang menghampirinya, Teach pun memilih kabur dan tidak mau menemuinya. Yang ketujuh, mengalahkan Aokiji dengan pertempuran 10 hari tanpa henti. Kujan begitu keberatan dengan ditunjuknya Sakazuki sebagai laksamana armada pengganti Sengoku, hingga dia dan Sakazuki berduel. Setelah 10 hari bertarung di Panghazard dan menyebabkan pulau tersebut menjadi setengah dingin dan setengahnya lagi panas, Sakazuki memenangkan duel tersebut. Sakazuki pun menjadi laksamana armada baru, sementara Kuzen keluar dari Angkatan Laut dan mengasingkan dirinya. Yang ke-8, karakter yang bisa menyelesaikan One Piece dalam 1 tahun. Dalam sebuah wawancara, Oda mengatakan bahwa Sakazuki adalah karakter yang sangat kuat. Saking kuatnya, Oda mengklaim bahwa jika Sakazuki yang dijadikan peran utama dalam One Piece, Oda bahkan bisa mematahkan One Piece dalam waktu setahun. Mengingatkan Sakazuki bisa terus bangkit meski sudah dihajar oleh Shirohige berkali-kali dan bahkan mengalahkan Aokiji dalam 10 pertarungan. Oke, segitu aja dulu ya pembahasan kali ini. Jika kalian ingin video selanjutnya, silakan di-subscribe ya, biar gue makin semangat dalam membuat videonya. Jangan lupa juga like, komen, dan klik loncengnya agar kalian tidak tertinggal video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.